Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bad Practice Channel, kita akan melanjutkan pembahasan tentang Code Igniter 3. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang view ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang controller ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang view. Nah, kalau kita lihat di directory di Sublime Text-nya itu ada yang namanya folder view ya di sini. Nah, ini ada folder view. Nah, disinilah nanti yang bakalan kita utak-atik ya. Nah, view itu sebenarnya untuk apa sih gitu. Jadi ya, kalau teman-teman perhatikan lagi, ini kan Code Igniter itu dia MVC ya, Model View Controller ya. Nah, di MVC, jadi model itu nanti digunakan untuk merepresentasikan struktur data ya, atau bisa juga nanti digunakan untuk keperluan me-retrieve data, insert, update ataupun delete ya, yang bersumber dari database gitu. Jadi sumbernya itu dari database. Jadi query misalkan untuk update, delete, insert, nah itu nanti kita bisa letakkan di model gitu ya. Kemudian di sini ada view. Nah, view ini digunakan untuk eh, menampilkan informasi ke user ya. Jadi bahasa sederhananya itu, eee, untuk tampilan halaman webnya nanti kita taruh di view ya. Jadi misalkan untuk template-nya, kemudian nanti bentuknya seperti apa, HTML-nya, kemudian pengaturan CSS-nya itu nanti ada di view ya. Nah, kemudian di sini ada controller ya yang sebelumnya sudah kita pelajarin. Jadi dia itu untuk controller itu adalah bagian logic ya, atau bagian yang memprosesnya nanti. Contohnya misalkan untuk menampilkan sebuah halaman form misalkan, nanti yang pertama kali diakses adalah si, eee, controller tadi ya, kemudian nanti baru dilempar ke view, apakah nanti dilempar lagi ke model. Nah, di sini kalau kita lihat, flow chart-nya. Jadi dari dia diakses ya, index.php, kemudian nanti ada routing ya, di-routing ke mana gitu, kemudian di sini ada security-nya, kemudian di sini ada application controller ya. Nah, controller-nya nanti dicek nih. Di sini kan ada panah, bolak-balik ke model dulu ya. Jadi dicek apakah, nanti di situ membutuhkan yang namanya model, apakah nanti di sana ada akses ke database ya, atau akses ke model, kalau ada nanti dikembalikan gitu ya. Kemudian apakah nanti ada, eee yang ke library gitu ya, akses ke library, akses ke helper, plugin atau script, kalau ada nanti dikembalikan gitu ya. Nah, kalau setelah dikembalikan nanti baru balikkan lagi ke view ya. Nah, dari view baru nanti muncul di user ya. Jadi view ini untuk eee, tampilan datanya ya, tampilan informasinya. Nah, selanjutnya juga kita akan belajar tentang library dan helper ya. Oke, di sini kita coba cari dulu yang namanya view. Nah, view kita klik. Nah, untuk membuat sebuah view caranya seperti apa gitu. Kita lihat di sini letaknya di application view ya. Kemudian nanti untuk meloadnya menggunakan perintah this-load view ya. Kemudian nama view-nya. Nah, untuk lebih gampangnya kita belajar dari si welcome ya. Jadi kan tadi sebelumnya kan ada sebuah controller yang namanya welcome ya. Nah, kalau dilihat di sini, ini kan sudah ada tampilannya nih. Nah, kita coba jelajahi si welcome ini ya. Kita balik lagi ke sini, ini kita close aja semuanya. Kita balik ke controller yang welcome. Nah, di sini ya kalau kita lihat ada function index, kemudian dia ada this load view welcome message ya. Nah, welcome message ini adalah nama file ya. Jadi kalau kita cari di directory view, di folder view, di sebelah sini ada yang namanya welcome message ya. Kita klik aja. Nah, di dalam welcome message ini ternyata ada script HTML ya.
kemudian juga ada CSS-nya gitu ya. Nah, di sini coba kita copy paste aja. Jadi nanti kita belajar juga tentang ketika kita masuk ke pembuatan template ya untuk web kita, nanti juga kita akan belajar lebih jauh tentang CSS dan HTML lagi gitu ya. Tapi ini untuk demo view dulu itu seperti apa gitu. Nah, jadi contohnya di sini ya, kita bikin sebuah kelas ya atau controller namanya home, kemudian nanti kita masukkan view-nya di function index ya. Nah, kalau yang seperti ini langsung kita echo ya, echo index yang muncul cuma tulisan gitu ya. Ini kita hapus dulu aja. Nah, di sini nanti kita di slot view apa gitu ya. Nah, supaya lebih terstruktur, mungkin kita bikin folder ya di view, kita klik kanan, nama folder misalkan namanya home ya. Nah, nanti di dalam home kita tambahkan misalkan sebuah file lagi yang namanya view index ya, .php ya. Jadi jangan lupa ekstensinya tetap .php. Bentar ya. Nah, di sini masih kosong. Nah, untuk meload si view index.php di home ya, kita tinggal panggil si slot view tadi ya. Di slot view, kemudian nama filenya apa? Namanya adalah view index ya. Nah, tapi karena dia berada di dalam folder home, berarti kita tambahkan home slash view index ya. Yang ini kita hapus dulu. Nah, kalau sudah seperti ini dia sudah bisa dipanggil ya, home view index ya. Kita balik ke sini, kita panggil http microblog. Nah, di sini kan kosong nih, karena belum ada apapun di dalam view index ya. Misalnya kita tambahkan H1 ya. H1 ini view index. Coba kita refresh. Nah, ini muncul ini view index ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menambahkan lagi view di function add, jadi namanya misalkan kita bikin lagi namanya add view add gitu ya, .php. Nah, di sini sudah ada view add, kemudian di sini tinggal panggil load view home view home view add ya. Ini kita hapus karena kita belum perlu. Nah, di sini kita tambahkan misalkan juga H1 ini view add gitu ya. Nah, seperti ini. Kita panggil ya home slash add ya. Saya pastikan dulu HTTP-nya jalan. Nah, ini view add ya. Nah, berarti kita bisa coba ya yang di welcome message ini coba kita copy paste saja. Jadi kita copy paste mulai sini, mulai doc.html-nya ya, sampai ke bawah ya. Terus nanti kita custom. Misalnya kita mau tambahkan di bagian view index ya. Kita paste. Yang bagian ini kita hapus dulu aja. Nah, kalau sudah di save, nah kita balik lagi ke home ya. Home. Nah, ini bisa teman-teman lihat ini view index ya. Nah, bisa kita modifikasi jadinya welcome to Codeigniter, belajar view gitu ya. Nah, ini misalnya kita hapus saja. Nah, belajar view. Itu oh ini di title-nya ya, di bagian atas ya. Tambahkan di sini. Nah, belajar view. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, ini adalah untuk cara memanggil view ya. Jadi misalkan nanti ada view untuk halaman user, halaman berita, halaman apalagi. Nah, cara memanggilnya itu seperti itu gitu.
tinggal nanti kita belajar tentang CSS-nya nanti seperti apa ya untuk memperindah tampilannya gitu. Nah, kita balik lagi ke home. Jadi tadi kan sewaktu saya menambahkan seperti ini ya, load view. Nah, di sini kan ada dollar data ya. Nah, dollar data itu maksudnya seperti apa gitu. Nah, jadi kita bisa melewatkan sebuah variabel ya, atau nanti sebuah data yang bakalan kita coba parsing atau tampilkan di view-nya gitu. Jadi kita kirimkan dari controller, kita kirimkan ke view. Nah, contohnya misalkan kita bikin sebuah variabel yang namanya data sama dengan eh, hello ya. Ini berasal dari controller gitu ya. Nah, di sini coba kita tambahkan dollar data seperti ini ya. Kita cek di view index-nya. Kita tes saja dulu ya. PHP apakah bisa dipanggil seperti ini ya. PHP echo dollar data ya. Dollar datanya itu berasal dari si view ini ya. View berasal dari controller index ya. Controller dan function index. Apakah bisa? Nah, di sini ternyata error ya, undefined variable data gitu. Jadi dia belum dikenali. Nah, caranya kita tambahkan seperti ini. Data misalkan namanya data juga gitu ya. Nah, nanti di sininya tetap seperti ini, tapi di sini nanti langsung bisa digunakan dollar data gitu ya. Nah, kalau kita refresh, ini berasal dari controller. Jadi di sini bentuknya array ya. Nah, kalau enggak di sini kita ganti aja biar tidak bingung, misalkan variabel ya. Nah, di sini tetap dollar data. Jadi dollar data ini, tapi di sini nanti bukan dollar data lagi, tapi variabel ya. Seperti ini. Kita refresh. Nah, ini sudah tidak error ya. Kalau misalnya kita mau menambahkan lagi, misalkan list, misalkan ini adalah list gitu ya. Nah, di sini tetap kita gunakan dollar data. Nah, tapi di view-nya nanti kita panggil dollar list ya. Misalkan kita mau tambahkan di dalam sini, misalkan p, jangan lupa php ya, php show dollar list gitu ya. Jadi yang dipanggil adalah nama ininya, nama array-nya ya. Nah, di sini ini adalah list. Jadi kita bisa mengirimkan data yang berasal dari database nanti melalui view ya, melalui controller, kemudian diparsing ke view. Nah, itu nanti kita bakalan pelajarin di model ya, kalau kita sudah masuk ke database ya. Jadi sederhananya seperti itu untuk view. Di kedepannya nanti ketika masuk ke pembuatan template, kita juga belajar bagaimana cara menambahkan eh, CSS atau JavaScript eksternal gitu ya. Nah, untuk sementara di sini kan dia menggunakan eh, style CSS-nya langsung di dalam sebuah file gitu. Nah, misalkan kita punyanya stylenya itu berada dalam sebuah file yang berbeda gitu. Nah, caranya nanti gimana? Itu nanti kita masuk ke bagian pembuatan template ya. Oke, untuk materi view coba kita cek lagi di sini apakah ada yang kurang. Nah, di sini juga kita bisa melakukan loading multiple view ya. Jadi bukan hanya cuma satu view. Contohnya kita bikin lagi, misalkan di sini ada view tambahan ya, .php. Nah, kita mau loadnya di function index ya, misalkan di bawahnya. Kita tambahkan aja langsung this load view, namanya apa tadi? Home slash view tambahan gitu ya. Nah, nanti dia berada di bawah eh, susunan dari view index ya. Nah, di sini di view tambahan kita tambahkan untuk memperjelas saja.
ini adalah view tambahan ya. Coba kita jalankan lagi, refresh. Nah, di bawah sini ini adalah view tambahan. Jadi ini adalah multiple view ya. Nah, oke, untuk seterusnya nanti kita bahas lagi ya. Untuk lebih detailnya masuk ke pembahasan pembuatan template ya. Nah, sekian dulu dari saya untuk view. Semoga ini bisa jadi tambahan ilmu di memahami Code Igniter ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.